Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Adab makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian pertama. Kali ini akan dibahas tentang bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi hidangan makanan. Bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau mengambil makanan, cara beliau duduk, dan hal lain terkait dengannya. Sikap-sikap yang beliau tunjukkan merupakan cerminan adab dan keluhuran pribadi beliau alaihi salatu wassalam dalam menyantap hidangan makanan. Demikianlah beliau mencontohkan adab-adab pada hal yang mungkin terkesan remeh di mata sebagian orang. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam usai makan, beliau menjilati jari-jari beliau sebanyak 3 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'aqa asabi'ahu thalatha. Usai mengonsumsi makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilati ketiga jari-jari beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi tsalathi wa yal'aquhunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan ketiga jari beliau. Usai makan, beliau menjilati ketiganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Saudara-saudariku yang berbahagia, Imam At-Tirmidzi mengomentari beberapa hadis ini bahwa terdapat hadis lain yang menyebutkan bahwa beliau alaihi salatu wassalam menjilati 3 jarinya. Perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilat jemarinya sebanyak 3 kali. Namun terdapat riwayat dari jalur lain yang menyebutkan bahwa beliau menjilati ketiga jarinya, bukan menjilat sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam komentar beliau. Menurut kami, riwayat yang menyebutkan dengan lafal beliau menjilat ketiga jarinya itu lebih terjaga dan kuat. Dalam hadis ini, setidaknya terkandung 2 adab yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menyantap makanan. Pertama, makan dengan 3 jari. Meski tidak disebutkan jari-jari yang mana saja yang digunakan, akan tetapi sudah umum dipahami bahwa
Jari-jari yang biasa digunakan adalah ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Hal ini termasuk adab yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menyantap hidangan makanan. Sebagian ulama pensyarah hadis ini berpendapat adab ini hanya digunakan pada makanan yang memungkinkan untuk dipegang dengan ketiga jari tersebut. Adapun pada makanan yang tidak dapat dipegang dengan 3 jari, maka tidak ada larangan untuk menggunakan 4 atau 5 jari. Terlebih lagi, jika makanan tersebut adalah makanan yang berkuah. Sehingga adab makan menggunakan 3 jari ini tidak harus dipaksakan untuk diamalkan. Kedua, menjilat jemari yang digunakan untuk makan. Hal ini dilakukan setelah benar-benar selesai menghabiskan seluruh hidangan, bukan di tengah-tengah atau saat hidangan belum benar-benar habis. Hal ini tidak baik dilakukan karena dapat menimbulkan rasa jijik pada hadirin yang hadir dalam perjamuan tersebut. Adapun hikmah yang ada dalam adab ini adalah usaha semaksimal mungkin untuk tidak melewatkan barokah pada setiap makanan, meski bagian yang terkecil sekalipun. Dalam sebuah hadis yang dinukil dari Sahih Muslim, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha qala wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit 'anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'aha lisyaitan wa amarna an naslutal qas'ata qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyantap suatu hidangan, beliau akan menjilati ketiga jarinya yang digunakan untuk menyantap hidangan. Anas melanjutkan, beliau juga bersabda, jika ada sebagian makanan milik seseorang di antara kalian jatuh, hendaknya ia mengambil makanan tersebut, kemudian membersihkan kotoran yang mengenainya dan memakannya. Jangan biarkan sebagian makanan tersebut menjadi bagian milik setan. Beliau juga memerintahkan kita untuk menghabiskan sisa-sisa makanan yang masih ada di nampan atau piring dan bersabda, sungguh kalian tidak tahu pada bagian mana barokah makanan itu ada. Hadis riwayat Muslim. Maksud beliau alaihi salatu wassalam, bisa jadi barokah makanan itu terdapat pada sebagian kecil makanan yang tersisa di jari, di piring, atau di nampan. Barokah pada makanan meliputi banyak hal, di antaranya gizi yang cukup untuk badan, kebersihan makanan tersebut, dan kekuatan yang dihasilkan oleh makanan untuk menunjang aktivitas ibadah. Imam An-Nawawi rahimahullah
mengomentari sabda beliau, sungguh kalian tidak tahu pada bagian mana barokah makanan itu berada. Maksudnya, pada setiap makanan yang dihidangkan oleh seseorang, terdapat barokah di dalamnya. Namun tidak diketahui pada bagian mana barokah itu ada. Apakah pada bagian yang telah dimakan, ataukah yang menempel di jemari, atau pada sebagian yang tersisa di piring bagian bawah, atau pada sebagian yang jatuh. Oleh karenanya, sudah seyogyanya bagi setiap orang untuk berhati-hati dan berusaha agar tidak menyia-nyiakan barokah yang ada pada makanan tersebut. Ironisnya, pada zaman ini, ketika suatu hidangan dimakan di atas piring yang bersih, serta di atas karpet atau meja yang bersih, ada 1-2 butir makanan yang jatuh tersebut tidak dihiraukan, bahkan dibuang begitu saja. Jika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada sebagian makanan milik salah seorang di antara kalian jatuh, hendaknya ia mengambil makanan tersebut, kemudian membersihkan kotoran yang mengenainya dan memakannya. Jangan biarkan sebagian makanan tersebut menjadi bagian milik setan. Lalu, bagaimana dengan makanan yang tidak terkena kotoran sedikit pun? Mari kita renungkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.